Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Kepada Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan yang saya hormati, dan juga Ibu Pita Meilani, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang saya hormati. Tak lupa juga kepada rekan-rekan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu energi conservation in photosynthesis, karbon dioksida asimilasi dan alokasinya, translokasi dan partisi dari fotoasimilasi. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nuraila Sahali, selaku moderator dan juga salah satu dari pemateri. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama, stomatal complex control sleeve, karbon dioksida enters control sleeve by diffusion. Kemudian, how the stomata open and close, stomata movement, photosynthesis carbon reduction atau PCR. The PCR cycle is highly regulated. Kemudian, chloroplast of C3 plants. Kemudian, starch and sucrose are biosynthesized. Kemudian, starch and sucrose biosynthesis are competitive process. Kemudian, fructan biosynthesis is an alternative pathway. Kemudian, photoassimilates are translocation over long distance. Kemudian, shift elements are the principal cellular. Kemudian, direction of translocation is determined. Yang terakhir, kemudian flame translocation occurs. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Teh Mila Zahila ya sebagai pemateri pertama. Kemudian saya sendiri Nuraila Sari sebagai pemateri kedua dan juga moderator. Selanjutnya ada Wina Ardini sebagai pemateri ketiga, dan juga terakhir ada Pildan Aviaris sebagai pemateri keempat. Baik, agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang, kita lanjutkan saja ke pemateri pertama tentang energi konservasi pada fotosintesis karbon dioksida asimilasi yang akan disampaikan oleh Mila Zahira. Kepadanya saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan mengenai energi conservation in photosynthesis. Oke. Yang pertama, stomata complex control lip. Stomata adalah celah yang memiliki dua sel penjaga atau guard cell. Kemudian stomata itu ditemukan pada daun pada hampir semua jenis tumbuhan, seperti tumbuhan tingkat tinggi atau Angiospermae dan Gymnospermae, dan tumbuhan tingkat rendah seperti lumut dan pakis. Frekuensi dan distribusi stomata cukup bervariasi. Ia cukup bervariasi dan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk spesiesnya, posisi daunnya, tingkat fluidnya, dan kondisi pertumbuhannya. Contohnya pada tumbuhan Dicotyledonea terdapat stomata pada permukaan atas dan bawah daun, tetapi frekuensinya biasanya lebih rendah pada permukaan atas. Kebanyakan dikotil berkayu dan spesies pohon memiliki stomata hanya di permukaan daun bagian bawah, sedangkan daun tanaman air yang mengambang, misalnya teratai, hanya memiliki stomata di permukaan atas. Kemudian sel penjaga pada tanaman dikotil umumnya berbentuk seperti sepasang ginjal. Selanjutnya, how do stomata open and close? Bagaimana stomata itu membuka dan menutup? Stomata akan membuka atau menutup tergantung pada tekanan turgor pada kedua sel penjaga. Nah, jika tekanan turgor kedua sel penjaga itu meningkat, maka peningkatan tekanan turgor sel penjaga itu disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Kemudian penutupan stomata biasanya itu mengikuti hilangnya air, dan akibatnya terjadi penurunan tingkat tekanan hidrostatik dan relaksasi pada dinding sel pelindung.
Lalu dua sumber ATP yang menggerakkan pompa proton sel penjaga paling logis adalah fotosintesis dalam kloroplas sel penjaga atau respirasi sel. Ya, dua sumber paling logis adalah fotosintesis dan kloroplas sel penjaga atau respirasi sel. Meskipun sebagian besar sel penjaga memang mengandung kloroplas, mereka umumnya lebih kecil, lebih sedikit, dan dengan tilokoid lebih sedikit daripada sel mesofil yang mendasarinya. Seperti disebutkan barusan, kloroplas sel penjaga tampaknya kekurangan mesin enzimatik untuk fiksasi karbon fotosintetik. Di sisi lain, meskipun produksi ATP belum diukur secara langsung, bukti tidak langsung menunjukkan bahwa mereka mampu menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan ATP, sebuah proses yang dikenal sebagai fotofosforilasi. Nah, kemudian fotosintesis mungkin bukan satu-satunya sumber energi langsung, karena pergerakan stomata itu dapat terjadi dalam gelap. Sumber energi alternatif adalah respirasi sel. Sel penjaga memang memiliki sejumlah besar mitokondria dan enzim pernapasan tingkat tinggi. Mereka mungkin dapat memperoleh ATP yang cukup dari oksidasi karbon melalui oksida 5 fosforilisasi. Tampaknya sel penjaga memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk memproduksi, baik melalui respirasi ataupun fotosintesis, semua energi yang diperlukan untuk mendorong pembukaan stomata. Faktor lingkungan, ya, secara nyata gitu kan fungsinya itu mereka itu beroperasi untuk menjaga keteguhan lingkungan internal laut. Maka tidak mengherankan jika menemukan bahwa gerakan stomata ini diatur oleh berbagai faktor lingkungan dan internal seperti cahaya, status air tanaman, dan suhu. Oke, selanjutnya light and carbon dioxide regulate stomatal opening. Baik cahaya dan karbon dioksida tampaknya membuat kontribusi yang substansial pada siklus harian gerakan stomata. Cahaya diketahui berperan merangsang masuknya ion kalium ke sel penjaga, dan jika tubuhan tersebut kemudian ditempatkan dalam gelap, maka ion kalium akan kembali keluar dari sel penjaga. Akan tetapi, stomata akan membuka walaupun dalam gelap jika ditempatkan dalam udara yang bebas karbon dioksida. Kemudian, efek cahaya biru telah didemonstrasikan dengan berbagai cara. Meskipun bukan stomata didorong oleh cahaya merah dan biru, umumnya lebih sensitif terhadap cahaya biru daripada merah. Cahaya merah dan biru diketahui efektif dalam merangsang pembukaan stomata. Tetapi, jika dibandingkan antara kedua panjang gelombang cahaya tersebut, maka cahaya biru agaknya lebih efektif dibandingkan cahaya merah. Pada intensitas rendah, di mana cahaya merah tidak menunjukkan pengaruh, cahaya biru telah dapat mempengaruhi pembukaan stomata. Cahaya biru selain merangsang masuknya ion kalium ke sel penjaga, juga berperan dalam pemecahan molekul pati untuk menghasilkan fosfoinol piruvat yang dapat menerima karbon dioksida untuk membentuk asam malat. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai PCR atau the photosynthetic carbon reduction cycle, di mana yang pertama di sini ada 3 tahap siklus reduksi karbon fotosintesis, ada karboksilasi, ada pengurangan, dan ada regenerasi. Karboksilasi yang tetap. Karbon dioksida di hadapan molekul akseptor 5 karbon, ribolusa bifosfat atau RUBP, dan mengubah itu menjadi 2 molekul asam 3 karbon. Kemudian ada pengurangan atau reduksi, mengkonsumsi ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintetik untuk mengubah asam 3 karbon untuk triosa fosfat. Dan yang ketiga ada regenerasi, mengonsumsi ATP tambahan untuk mengubah beberapa fosfat triosa kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas untuk fiksasi berkelanjutan karbon dioksida. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga pemateri pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang siklus PCR atau yang sering kita kenal dengan siklus Calvin. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ATP dan NADPH yang dibutuhkan dalam siklus PCR. Pertama, reduksi dari molekul senyawa 3 PGA. Syarat kloroplas agar terus mampu mengambil karbon dioksida diantaranya 1. Molekul produk 3 PGA harus direduksi menjadi G3P atau PGAL. Selanjutnya, molekul yang terbentuk atau G3P atau PGAL digunakan sebagai bahan baku RUBP. Adapun untuk reaksinya ditunjukkan pada gambar di bawah, yaitu menjelaskan tentang tahap reduksi senyawa PGA, di mana fosfat akan diterima PGA dari ATP. Kemudian molekul 3 PGA pertama kali difosforilasi menjadi 1,3 bifosfogliserat
yang kemudian direduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Hal ini mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat, lalu senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehid 3P atau PGAL. PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. Kemudian, yang kedua, regenerasi dari senyawa RUBP. Nah, senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUBP. Teman-teman boleh lihat gambar yang ada di PPT. Kalau tidak jelas, boleh dibuka PPT-nya. Pada gambar tersebut menjelaskan ada 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul karbon dioksida dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom karbon yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. 12 molekul 1,3 bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid 3P atau PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Selanjutnya, siklus PCR sangat baik diatur atau siklus PCR itu mempunyai aturan yang sangat baik dalam masa reaksinya. 1. Regenerasi RUBP terjadi secara autokatalik. Perlu diketahui bahwa yang dinamakan dengan autokatalik itu adalah peningkatan jumlah RUBP yang diperoleh melalui perubahan PGA triose atau perubahan PGA menjadi triose menjadi RUBP kembali. Yang saya kutip dari Hopkins 2008. Nah, proses autokatalitik dalam siklus PCR terjadi pada gambar yang sudah tertera di PPT. Nah, dengan cara ini, jumlah aseptor dapat dengan cepat dibangun di dalam kloroplas ke tingkat yang diperlukan untuk mendukung fotosintesis yang cepat. Hanya setelah tingkat RUBP telah dibangun hingga tingkat yang memadai, karbon akan ditarik untuk disimpan atau diekspor. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun level yang diperlukan dari siklus perantara PCR dalam transisi dari gelap ke terang disebut dengan waktu induksi fotosintesis. Untuk bagaimana autokatalis diatur masih belum jelas, namun pengendalian yang paling efektif adalah dengan meningkatkan aktivitas enzim yang mendukung daur ulang daripada enzim yang mengarah pada sintesis pati atau ekspor produk. Yang kedua yaitu aktivitas Rubisco diatur secara tidak langsung oleh cahaya. Yang pertama, aktivitas Rubisco menurun dengan cepat ke 0 saat lampu dimatikan dan hanya pulih perlahan saat lampu sekali lagi dinyalakan. Kedua, aktivitas cahaya tampaknya tidak langsung dan melibatkan interaksi kompleks antara magnesium 2+ flux melintasi tilakoid, aktivasi karbon dioksida, perubahan pH kloroplas, dan protein pengaktifan. Kemudian, Rubisco itu menggunakan karbon dioksida tidak hanya sebagai substrat, tetapi juga sebagai penggerak. Berdasarkan percobaan penemuan file Arabidopsis mutan, Rubisco gagal diaktifkan dalam cahaya. Namun, pada percobaan yang lain ini dapat dipulihkan dengan menambahkan protein aktivasi Rubisco. Aktivasi Rubisco diketahui membutuhkan energi berupa ATP. Itu secara garis besarnya. Rubisco itu menggunakan karbon dioksida tidak hanya sebagai substrat, tetapi juga sebagai penggerak. Nah, karbon dioksida yang mengaktifkan
harus mengikat ke situs pengaktifan yang disebut dengan situs allosterik yang terpisah dan berbeda dari tempat pengikatan media. Studi in vitro yaitu Lorimer dan Miziorko mengusulkan model untuk in vivo aktivasi yang memperhitungkan ketiganya, yaitu faktor karbon dioksida, magnesium 2+, dan pH. Menurut model ini, karbon dioksida pertama bereaksi dengan sigma gugus amino dari reduksi lisin di situs allosterik, membentuk apa yang dikenal sebagai akar bamat. Nah, proses akar bamat itu dilihat dari gambar ini ya, teman-teman. Pembentukan karbamat membutuhkan pelepasan 2 proton dan akan diakhiri dengan peningkatan pH magnesium 2+, kemudian menjadi terkoordinasi dengan karbamat untuk membentuk karbamat min Mg2+ kompleks yang merupakan bentuk aktif dari enzim. Nah, percobaan lebih lanjut menunjukkan bahwa in vitro model ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan aktivasi rubisco di daun. Secara khusus, nilai terukur untuk in vivo magnesium 2+ dan karbon dioksida dan konsentrasi karbon dioksida dan perbedaan pH tidak cukup untuk menjelaskan lebih dari setengahnya tingkat aktivasi yang diharapkan. Selanjutnya, enzim PCR lainnya juga diatur dengan cahaya. Rubisco itu bukan satu-satunya enzim siklus PCR yang membutuhkan aktivasi ringan. Studi dengan sel alga, daun, dan kloroplas terisolasi telah menunjukkan bahwa aktivasi setidaknya 4 enzim siklus PCR lainnya juga dirangsang oleh cahaya. Enzim-enzim tersebut yaitu gliseraldehida 3-fosfat, dehidrogenase atau G3-PDH, fruktosa 1,6 bifosfatase atau FB-fase, kemudian pseudoheptulosa 1,7 bifosfatase atau SB-fase, dan ribulosa 5-fosfatkinase atau R5-PK. Yang kemudian, keempat enzim tersebut diaktifkan oleh sistem thioredoxin atau peredoksin. Thioredoxin sendiri adalah protein besi atau belerang kecil yang memiliki ukuran 12 kDa yang dikenal oleh ahli biokimia karena peranannya dalam reduksi ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida. Kemudian, pandangan tradisional dari siklus PCR adalah tidak memerlukan input cahaya langsung. Reaksi-reaksi ini kemudian disebut sebagai reaksi gelap dari fotosintesis. Selanjutnya, bisa dilihat gambar untuk aktivitas sistem peredoksin untuk enzim yang digerakkan dalam cahaya. Kemudian, kloroplas tanaman C3 juga menunjukkan proses oksidasi karbon yang bersaing. Nah, tanaman C3 yang dikatakan dengan tanaman C3 adalah tanaman yang memiliki kemampuan adaptif pada lingkungan yang memiliki kandungan karbon dioksida atmosfer tinggi. Nah, metode yang paling banyak digunakan untuk menilai laju fotosintesis di seluruh sel, misalnya alga atau tumbuhan utuh, adalah mengukur pertukaran gas baik serapan karbon dioksida ataupun oksigen. Respirasi seluler dalam mitokondria adalah contoh pertukaran gas yang berlawanan karena menghasilkan evolusi karbon dioksida dan oksigen. Fotosintesis dapat memasok seluruh kebutuhan energi pada daun. Fotorespirasi atau PR adalah proses respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya. Proses fotorespirasi melibatkan reoksidasi produk yang sebelumnya berasimilasi dalam fotosintesis. Jalur fotorespirasi melibatkan aktivitas setidaknya 3 organel seluler yang berbeda, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondrion. Penyerapan karbon dioksida dalam cahaya dinamakan fotosintesis bersih.
dan persamaannya sebagai berikut. AP atau fotosintesis bersih sama dengan GP. GP itu fotosintesis kotor. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat gambarnya ya. AP sama dengan GP dikurangi R ditambah PR, yaitu fotosintesis bersih sama dengan fotosintesis kotor dikurangi respirasi mitokondria ditambah fotorespirasi. Kemudian GP fotosintesis kotor sama dengan fotosintesis bersih ditambah respirasi mitokondria dan fotorespirasi. Selanjutnya katalis Rubisco. Secara bertahap diketahui bahwa metabolisme glikolat terkait dengan fotorespirasi dan enzim yang terlibat terletak di peroksisom, mitokondria, dan kloroplas. Nah, kunci fotorespirasi karbon dioksida dan metabolisme glikolat adalah sifat bifungsional Rubisco. Rubisco juga mengkatalis reaksi oksigenase, karenanya nama ribulosa 1,5 bifosfat karboksilase oksigenase dengan penambahan satu molekul oksigen. RUBP diubah menjadi satu molekul 3 PGA dan satu molekul fosfoglykolat. Fosfoglykolat kemudian dimetabolisme dalam serangkaian reaksi di peroksisom dan mitokondria yang menghasilkan pelepasan molekul karbon dioksida dan pemulihan karbon yang tersisa dengan siklus PCR yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar siklus glikolat C2 yang dikenal sebagai siklus oksidasi karbon fotosintetik atau PCO. Dimulai dengan oksidasi RUBP menjadi 3 PGA dan P-glikolat. 3 PGA tersedia untuk metabolisme lebih lanjut oleh siklus PCN, tetapi P-glikolat dengan cepat terdefosforilasi menjadi glikolat dalam kloroplas. Glikolatnya adalah diekspor dari kloroplas dan berdifusi ke peroksisom. Jalur glikolat C2 melibatkan interaksi kompleks antara fotosintesis, fosforilisasi, dan fosforespirasi dan berbagai aspek metabolisme nitrogen, setidaknya dalam 3 organel seluler yang berbeda. Selanjutnya, kenapa harus ada proses fotorespirasi? Fotorespirasi berfungsi sebagai semacam katup pengaman dalam berbagai situasi yang membutuhkan disipasi energi eksitasi berlebih. Nah, misalnya penurunan yang signifikan dalam kapasitas fotosintesis pada ketiadaan daun yang diradiasi karbon dioksida dan oksigen telah dilaporkan. Kerusakan tanaman dicegah jika terdapat cukup oksigen untuk memungkinkan terjadinya fotorespirasi. Ternyata oksigen dikonsumsi dengan fotorespirasi cukup untuk melindungi tanaman dari kerusakan fotooksidatif dengan mengizinkan dilanjutkan pengoperasian sistem transport elektron. Nah, ini bisa menjadi nilai ekologis yang cukup dalam kondisi cahaya tinggi dan pasokan karbon dioksida terbatas, misalnya ketika stomata ditutup karena tekanan kelembaban. Selanjutnya terdapat gambar siklus fosfat pentosa oksidatif pada kloroplas. Langkah pertama dalam oksidatif siklus pentosa fosfat adalah oksidasi glukosa 6P atau G6P hingga 6-fosfoglukonat atau 6P glukonat oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase pada reaksi 1. Boleh dilihat di gambar yang tadi. Glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat adalah komponen yang sama penggabungan fosfat di stroma heksosa yang dibagi dengan RPPC. Reaksi ini sangat eksergonik, di mana G kurang dari 0 dan karenanya tidak dapat dibalik. Sebagai konsekuensi, reaksi ini tampaknya merupakan langkah penentu laju untuk OPPC stromal. Reaksi ini sangat eksergonik, di mana G kurang dari 0 dan karenanya tidak dapat dibalik. Sebagai konsekuensi, reaksi ini tampaknya merupakan langkah penentu laju untuk OPPC stromal. Reaksi kedua di OPPC melibatkan oksidasi
6-fosfogluconat menjadi ribolasa 5-fosfat atau R5P oleh enzim gluconat 6-fosfat dehidrogenase dengan produksi 1 molekul NADPH dan 1 karbon dioksida. Operasi simultan dari kedua PCR, jalur dan OPC di stroma akan menghasilkan pengurangan 1 molekul karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan mengorbankan 3 ATP dan 2 NADPH melalui jalur PCR. Selanjutnya, karbohidrat akan dioksidasi kembali menjadi karbon dioksida dengan menghasilkan OPPC 2 NADPH. Dengan demikian, keduanya merupakan jalur metabolisme beroperasi secara bersamaan di stroma. 3 ATP akan dikonsumsi tanpa fiksasi bersih karbon dioksida. Ini akan mewakili siklus karbon dioksida yang sia-sia mengkonsumsi bersih ATP. Terima kasih. Itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya persilahkan kepada moderator dan materi selanjutnya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, alokasi, translokasi, dan partisi dari petosimilar. Pertama, itu ada pati dan sukrosa biosintesis dalam 2 kompartemen berbeda. Banyak tanaman seperti kedelai, bayam, dan tembakau yang menyimpan kelebihan fotoasimilasi sebagai pati dalam kloroplas. Sementara yang lain seperti gandum, barley, dan oat menumpuk sedikit pati tapi untuk sementara menyimpan sejumlah besar sukrosa di vakuola. Penetapan karbon yang diperbaiki oleh siklus PCR menjadi biosintesis pati atau sukrosa disebut alokasi karbon. Pada pati dan sukrosa biosintesis ini, yang pertama itu ada pati adalah biosintesis di stroma. Karbohidrat penyimpanan yang dominan pada tumbuhan tingkat tinggi adalah pati polisakarida yang terdapat dalam 2 bentuk, yaitu ada amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa ini adalah polimer linier glukosa yang dibuat dengan menghubungkan residu glukosa yang berdekatan antara karbon pertama dan keempat. Kemudian, amilopektin ini juga sangat mirip dengan glikogen, karbohidrat penyimpanan utama pada hewan. Glikogen ini bercabang lebih tinggi dan dengan 1 alfa min 1,6 keterkaitan untuk setiap 10 residu glukosa dibandingkan dengan 1 dari 30 untuk amilopektin. Selanjutnya yang kedua itu ada sukrosa adalah biosintesis di sitosol. Sukrosa adalah disakarida larut yang mengandung glukosa dan residu fruktosa. Ini adalah salah satu dari hasil alam yang melimpah yang tidak hanya memainkan peran penting dalam kehidupan tanaman tetapi juga merupakan komoditas komersial unggulan. Sukrosa dapat berfungsi sebagai produk penyimpanan seperti halnya pada gula bit atau tebu yang disimpan dalam vakuola sel penyimpanan khusus. Sebagai alternatif, sukrosa dapat ditranslokasi ke jaringan non-fotosintetik lain di dalam tumbuhan untuk penggunaan metabolik langsung atau untuk diubah menjadi pati. Sukrosa sejauh ini merupakan bentuk gula yang paling umum ditemukan di aliran translokasi. Kemudian situs sintesis sukrosa di dalam sel menjadi bahan perdebatan selama beberapa waktu. Berdasarkan studi fraksionasi sel dan lokasi enzim, sekarang telah dengan jelas ditetapkan bahwa sintesis sukrosa terjadi secara eksklusif di dalam sitosol sel fotosintetik. Laporan sebelumnya tentang sintesis sukrosa dalam kloroplas yang diisolasi tampaknya disebabkan oleh kontaminasi sediaan kloroplas dengan enzim sitosol. Selain itu, membran bagian dalam dari amplop kloroplas tidak dapat ditembus oleh sukrosa, sehingga jika sukrosa disintesis di dalam kloroplas, sukrosa tidak dapat keluar dari kloroplas dan memasuki aliran translokasi. Selanjutnya, pati dan sukrosa biosintesis merupakan proses kompetitif. Sintesis pati dan kloroplas ekspor triosape dan sintesis sukrosa dalam sitosol ada di keseimbangan yang halus. Keseimbangan dimodulasi dengan sangat perubahan halus pada tingkat triosape. Selanjutnya, pati dan sukrosa biosintesis merupakan proses kompetitif. Ini pada contohnya pada tanaman kedelai atau Glycine max
akumulasi pati tidak terkait dengan lamanya periode fotosintesis. Tanaman yang dipelihara pada periode cahaya 7 jam menempatkan proporsi fotoasimilasi harian mereka yang lebih besar menjadi pati dibandingkan tanaman yang dipeliharanya pada periode cahaya 14 jam. Meskipun periode asimilasi hanya setengah lama, jadi tampaknya akumulasi pati daun lebih dekat dengan hubungannya kebutuhan energi pada periode gelap daripada masukan fotosintesis. Kemudian sintesis sukrosa dikendalikan untuk mempertahankan operasi yang efisien dan fotosintesis itu sendiri. Jika laju sintesis sukrosa melebihi laju asimilasi karbon, permintaan triosep dalam sitoplasma dapat menguras kumpulan perantara siklus PCR, sehingga menurunkan kapasitas enzim siklus Calvin untuk regenerasi RUBP dan secara serius menghambat fotosintesis. Dengan demikian, alokasi karbon tetap ke pati atau sukrosa biosintesis dalam sel mesofil dan menggambarkan bahwa jalur metabolisme ini sebenarnya memiliki peran ganda. Yang pertama itu menyediakan energi dan karbon untuk pertumbuhan dan pemeliharaan homeostatis, dan yang kedua itu untuk menyediakan informasi sehubungan dengan status metabolik di dua kompartemen berbeda. Kemudian yang ketiga, biosintesis fruktan adalah jalur alternatif untuk alokasi karbon. Selain alokasi karbon untuk sukrosa dan pati, sekitar 10% spesies tanaman terestrial menunjukkan bahwa kapasitas untuk mengalokasikan karbon ke polimer fruktosa yang larut dalam air itu disebut fruktan, yang disintesis di vakuola. Kemudian tanaman yang mampu membentuk fruktan vakuola ini termasuk tanaman yang penting secara agronomi seperti sereal, gandum, barley, dan gandum hitam. Selain bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan sawi putih, bentuk fruktan yang paling umum ini pada tanaman ini didasarkan pada penambahan fruktosa enzimatik berurutan dari molekul sukrosa donor ke molekul akseptor sukrosa oleh enzim sukrosa, yaitu sukrosa fruktosil transferase. Kemudian peningkatan konsentrasi sukrosa sitosol ini memicu biosintesis fruktan. Sukrosa yang terakumulasi dalam sitosol diangkut ke vakuola dan diubah menjadi fruktan. Karena akumulasi fruktan dapat mencapai tingkat hingga 40% dari berat kering sereal, biosintesis fruktan vakuolar merupakan mekanisme penting untuk alokasi karbon. Selanjutnya, fotoasimilasi diterjemah dalam jarak jauh. Upaya untuk membedakan antara translokasi zat anorganik dan organik pada tumbuhan dapat ditelusuri kembali ke ahli anatomi tumbuhan abad ke-17. Dalam percobaannya, Malpighi itu menghilangkan cincin kulit kayu yang mengandung phloem dari kayu yang mengandung xilem batang muda dengan memisahkan keduanya pada kambium vaskuler. Teknik yang dikenal sebagai ikat pinggang. Kemudian, karena jaringan kayu xilemnya tetap utuh, air dan nutrisi anorganik terus berpindah ke daun dan tanaman itu mampu bertahan untuk beberapa waktu. Akan tetapi, tanaman yang diikat dengan sabuk mengembangkan karakteristik pembengkakan kulit kayu di wilayah tepat di atas ikat pinggang. Karakteristik pembengkakan itu disebabkan sebagian untuk akumulasi aliran fotoasimilat ke bawah yang terhalang dari bergerak lebih jauh dengan menghilangkan atau mengganggu aktivitas phloem. Seperti yang kita ketahui sekarang, aliran ke bawah juga mengandung bahan nitrogen dan mungkin hormon yang membantu merangsang proliferasi dan pembesaran sel-sel di atas penghalang. Akhirnya, tentu saja sistem perakaran akan kelaparan karena kekurangan nutrisi dari tanaman yang terikat akan mati. Translokasi fotoasimilat ini dan senyawa anorganik lainnya dalam jarak jauh terjadi melalui jaringan phloem. Ada pengecualian untuk aturan ini seperti ketika gula yang disimpan dimobilisasi pada musim semi tahun dan ditranslokasi melalui xilem ke tunas yang sedang berkembang. Selanjutnya, ini ada gambar dari hasil girdering pada batang berkayu. Yang A, ini jaringan phloem dapat dihilangkan dengan memisahkan phloem dan dari xilem di kambium vaskulernya. Kemudian yang B, ini korset mengganggu aliran ke bawah dari nutrisi dan hormon, menghasilkan perkembangbiakan jaringan tepat di atas korset.
Nah, tumbuhan akan menghasilkan eksudat yang sebagian besar merupakan asam plum. Tetapi pada beberapa tumbuhan seperti beberapa perwakilan dari famili Cucurbitaceae, eksudat dapat dengan cepat membentuk gel pada kontak dengan oksigen, membuat pengumpulan dan analisis selanjutnya menjadi sulit. Pembekuan eksudat plum disebabkan oleh sifat-sifat protein plum tertentu. Apa itu komposisi dari fotoasimilat diterjemah oleh plum? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dengan menganalisis komposisi kimiawi eksudat plum. Getah plum dapat dikumpulkan dari stilet, apit, atau sebagai alternatif dari beberapa tanaman hanya dengan membuat sayatan pada kulit kayu. Komposisi kimia eksudat plum sangat bervariasi. Itu tergantung pada spesies, usia, dan kondisi fisiologis jaringan yang diambil sampelnya. Bahkan untuk sampel tertentu dalam kondisi seragam, mungkin terdapat variasi yang luas dalam konsentrasi komponen tertentu antara sampel berikutnya. Misalnya, analisis eksudat plum dari batang biji jarak yang tumbuh aktif, yaitu Ricinus communis, menunjukkan bahwa eksudat mengandung gula, protein, asam amino, asam organik malat, dan berbagai anion dan kation anorganik. Asam amino yang dominan adalah asam glutamat dan asam aspartat, yang merupakan bentuk umum untuk translokasi nitrogen yang terasimilasi. Anion anorganik termasuk fosfat, sulfat, dan klorida nitrat tidak ada, sedangkan kation utamanya adalah kalium. Mengapa sukrosa adalah sarana yang disukai untuk translokasi jarak jauh dari fotoasimilasi? Salah satu kemungkinannya adalah sukrosa, disakarida, dan oligosakarida. Terkaitnya adalah gula yang tidak mereduksi. Di sisi lain, semua monosakarida termasuk glukosa dan fruktosa itu gula prereduksi. Elemen saringan adalah konstituen seluler utama plum. Ini ciri yang membedakan jaringan plum adalah sel penyalur yang disebut elemen saringan, juga dikenal sebagai tabung saringan. Elemen saringan adalah tingkatan sel individu yang memanjang, disebut anggota tabung saringan, tersusun ujung ke ujung. Elemen saringan plum tidak memiliki dinding yang kaku dan mengandung protoplas yang hidup saat sudah matang dan berfungsi. Protoplas dari elemen saringan yang berdekatan saling terhubung melalui spesialisasi area saringan di dinding yang berdekatan. Jika pori-pori area saringan relatif besar dan dikelompokkan dalam area tertentu, pori-pori tersebut dikenal sebagai piring saringan. Kemudian, seperti disebutkan sebelumnya, elemen saringan yang matang mengandung sitoplasma aktif. Namun, saat elemen saringan matang, ia mengalami serangkaian perubahan progresif yang mengakibatkan kerusakan dan hilangnya nukleus, membran vakuolar atau tonoplas, ribosom, aparatus Golgi atau diktiosom, serta mikrotubulus dan filamen. Jaringan plum juga mengandung berbagai macam sel parenkim. Beberapa dari sel-sel ini berhubungan erat dengan anggota tabung saringan, dan untuk alasan ini disebut sel pendamping. Nah, sel pendamping ini mengandung sitoplasma dan organel seluler yang lengkap. Sel pendamping berasal dari sel induk yang sama dengan anggota tabung saringan yang terkait dan berbagi banyak koneksi sitoplasma dengannya. Saling ketergantungan antara anggota tabung saringan dan sel pendamping tercermin dalam masa hidup mereka. Sel pendamping tetap hidup hanya selama anggota tabung saringan terus berfungsi. Ketika anggota tabung saringannya mati, sel mitra terkaitnya juga mati. Sel pendamping diyakini memberikan dukungan metabolik untuk anggota tabung saringan dan mungkin terlibat dalam pengangkutan sukrosa atau gula lain ke dalam tabung saringan. Sel parenkim plum tertentu mengembangkan pertumbuhan luas dinding sel. Hasilnya adalah peningkatan yang signifikan pada luas permukaan membran plasma. Sel-sel ini disebut sel transfer. Peran tepat sel transfer tidak dipahami, tapi seperti namanya mereka dianggap terlibat dalam mengumpulkan dan meneruskan fotoasimilasi yang diproduksi di sel mesofil terdekat. Contohnya itu pada jaringan plum dari batang tembakau. Tadi yang sudah dijelaskan di sini. Ada pendamping sel, kemudian ada piring saringan, saringan piring, tabung saringan, terus plum parenkim sel, tabung saringan plastida, parenkim plastik. Berisi plum eksudat jumlah yang signifikan protein. Pada tahap awal diferensiasi elemen saringan, protein plum atau P protein muncul dalam bentuk badan protein diskrit. Saat elemen saringan matang,
Badan protein P terus membesar. Pada saat itu, inti vakuola dan organ seluler lainnya menghilang. Badan protein P menyebar di sitoplasma. Pada beberapa spesies seperti maple atau Acerubrum, protein P berbentuk jaringan filamen longgar dengan lebar berkisar antara 2-20 nanometer. Di tempat lain seperti tembakau atau Nicotiana sp, lipatan tampak tubular dalam penampang. Di tempat lain seperti beberapa tumbuhan polongan, P protein berbentuk inklusi kristal. Menurut beberapa teori, P protein dianggap sebagai partisipan aktif dalam proses transport. Pada saat yang sama, keberadaan protein P dalam elemen saringan digunakan sebagai argumen yang bertentangan dengan teori lain. Sekarang secara umum diterima bahwa dalam elemen saringan yang utuh dan berfungsi, P protein terutama terletak di sepanjang dinding bagian dalam elemen ayakan dan tidak menyumbat pelat ayakan. Terbentuknya sumbat pada pelat ayakan hanya terjadi jika elemen ayakannya terluka. Ini terjadi karena elemen ayakan biasanya berada di bawah positif tekanan hidrostatik, sebagaimana dibuktikan dengan aliran eksudat yang terus-menerus dari stilet apid. Ketika tekanan dilepaskan melalui cedera pada elemen saringan, isinya termasuk protein P itu melonjak ke tempat cedera. Hal ini menghasilkan akumulasi protein P. Kemungkinan dibantu oleh sifat pembentuk gelnya, karena sumbat atau lendir itu di sisi plat saringan menjauhi pelepasan tekanan. Jadi, tampaknya setidaknya satu fungsi protein P ini bersifat protektif dengan menutup pelat saringan di beberapa area di mana integritas plom telah dilanggar. P protein membantu mempertahankan tekanan hidrostatis positif dalam plum dan mengurangi hilangnya photoassimilate yang tidak perlu ditranslokasi. Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arah translokasi ditentukan oleh hubungan sumber dan sink. Identifikasi suatu organ atau jaringan sebagai sumber atau penyerap tergantung pada arahnya bersih mengasimilasi transportasi. Organ atau jaringan yang menghasilkan lebih banyak asimilasi daripada yang dibutuhkan untuk metabolisme dan pertumbuhannya itu sendiri adalah sumber. Dengan demikian, sumber adalah eksportir atau produsen bersih fotoasimilasi. Artinya, ekspor lebih berasimilasi daripada impor. Daun dewasa dan jaringan fotosintesis aktif lainnya adalah sumber utama di sebagian besar tumbuhan. Sebaliknya, sing atau wastafel adalah importir atau konsumen bersih fotoasimilasi. Akar, jaringan batang, dan buah yang sedang berkembang merupakan contoh organ dan jaringan yang biasanya berfungsi sebagai sing. Prinsip yang mendasari translokasi floem adalah bahwa fotoasimilasi dipindahkan dari sumber ke sing. Organ yang tenggelam dapat menghirup fotoasimilasi menggunakannya untuk membangun sitoplasma dan struktur seluler, atau menyimpannya sebagai pati untuk karbohidrat lainnya. Setiap organ pada satu waktu atau lainnya dalam perkembangannya akan berfungsi sebagai sing dan mungkin mengalami konversi dari sing ke sumber. Daun adalah contoh yang sangat bagus. Pada tahap awal perkembangannya, daun akan berfungsi sebagai wastafel atau sing, mengambil fotoasimilasi dari daun yang lebih tua untuk mendukung metabolisme aktif dan pembesaran yang cepat. Namun, saat daun mendekati ukuran maksimum dan laju pertumbuhannya melambat, kebutuhan metabolisme daun itu sendiri berkurang dan secara bertahap akan beralih ke eksportir bersih. Daun dewasa kemudian berfungsi sebagai sumber fotoasimilasi untuk sing ditanam. Konversi daun dari sing ke sumber adalah proses bertahap. Paralel dengan pematangan progresif jaringan daun, pada daun sederhana misalnya ekspor fosforasimilasi dari daerah daun dewasa dapat dimulai, sementara daerah lain masih berkembang dan berfungsi sebagai penampung. Selanjutnya, translokasi floem terjadi dalam masa transfer. Teori komprehensif apapun harus memperhitungkan sejumlah faktor ini termasuk struktur elemen saringan, termasuk keberadaan sitoplasma aktif, protein P, dan hambatan yang disebabkan oleh plat saringan. Lalu, mengamati kecepatan translokasi yang cepat, kemudian
translokasi ke arah yang berbeda pada waktu yang sama. Lalu perpindahan awal asimilasi dari sel mesofil daun ke dalam elemen ayakan urat minor disebut pemuatan floem, dan transfer akhir dari asimilasi dari elemen saringan ke dalam sel target disebut floem leading. Pada berbagai waktu, pengangkutan asimilasi telah dijelaskan dalam istilah difusi sederhana. Aliran sitoplasma, pompa ion yang beroperasi melintasi plat saringan dan elemen kontraktil dalam untaian protoplasma transseluler. Semua proposal ini sebagian besar telah ditolak baik atas dasar teori maupun eksperimental. Next, model translokasi floem yang paling kredibel dan diterima secara umum adalah salah satu yang paling awal. Awalnya diusulkan oleh Emach pada tahun 1930, tetapi dimodifikasi oleh sejumlah peneliti lain sejak itu. Aliran tekanan hipotesis tetap menjadi model yang paling sederhana dan terus mendapatkan dukungan yang luas di antara ahli fisiologi tumbuhan. Mekanisme aliran tekanan didasarkan pada perpindahan massa zat terlarut dari sumber ke sink di sepanjang gradien tekanan hidrostatis atau turgor. Dapat dilihat dalam gambar, translokasi zat terlarut di floem terkait erat dengan aliran air di aliran transpirasi dan resikulasi air secara terus-menerus di pabrik. Translokasi asimilasi dimulai dengan pemuatan gula ke dalam elemen ayakan di sumbernya. Biasanya pemuatan akan terjadi pada pena minor daun dekat dengan mesofil, fotosintesis atau sel seludang bandel. Peningkatan konsentrasi zat terlarut dalam elemen saringan menurunkan potensi airnya dan akibatnya disertai dengan pengambilan air secara osmotik dari silem di dekatnya. Ini akan menghasilkan turgor atau tekanan hidrostatis yang lebih tinggi dalam elemen saringan di ujung sumber. Pada saat yang sama, gula dibongkar di ujung wastafel sel penyimpan akar atau batang misalnya. Tekanan hidrostatik di ujung wastafel diturunkan saat air meninggalkan elemen saringan dan kembali ke silem. Selama asimilasi terus dimuat di sumber dan dibongkar di wastafel, perbedaan tekanan ini akan dipertahankan. Air akan terus masuk ke sumber dan keluar di wastafel, dan asimilasi akan terbawa secara pasif. Menurut hipotesis, aliran tekanan translokasi zat terlarut di floem pada dasarnya adalah proses pasif. Artinya, translokasi tidak memerlukan masukan langsung dari energi metabolik untuk membuatnya berfungsi. Namun, selama bertahun-tahun telah diamati bahwa translokasi asimilasi sensitif terhadap inhibitor metabolik, suhu, dan kondisi lainnya, menunjukkan bahwa energi metabolik diperlukan. Namun, eksperimen yang lebih baru telah dilakukan dan dirancang untuk membedakan antara kebutuhan energi untuk pergerakan aktual asimilasi dalam elemen saringan dan kebutuhan energi global untuk perpindahan dari sumber ke wastafel. Hasilnya jelas, efek suhu rendah dan inhibitor metabolik bersifat sementara atau menyebabkan gangguan protein P dan menyumbat plat saringan. Oleh karena itu, kebutuhan energi untuk translokasi dalam elemen ayakan minimal dan sesuai dengan karakter pasif hipotesis aliran tekanan. Selanjutnya, prinsip aliran tekanan dapat dengan mudah ditunjukkan di laboratorium dengan menghubungkan dua osmometer. Tetapi, demonstrasi fisik sederhana tidak dengan sendirinya membuktikan hipotesis. Di sini terdapat dalam gambar model fisik hipotesis aliran tekanan untuk translokasi di floem. Dua osmometer dibangun dari labu sisi, lengan, dan tabung dialisis. Osmometer A sumber awalnya mengandung larutan sukrosa pekat dan pewarna. Osmometer B yaitu sink hanya berisi air. Kedua osmometer dihubungkan oleh pipa kapiler atau floem. Air bergerak ke osmometer A melalui osmosis, menghasilkan tekanan hidrostatik yang memaksa air keluar dari osmometer B. Air kembali melalui pipa silem yang menghubungkan dengan samping. Sebagai konsekuensi dari aliran air antara dua ujung sistem, larutan pewarna sukrosa mengalir melalui kapiler dari osmometer A ke osmometer B. Dalam model ini, sistem akan mencapai kesetimbangan dan aliran akan berhenti ketika konsentrasi sukrosa sama dalam dua osmometer.
Di pabrik aliran dipertahankan karena sukrosa terus-menerus ditambahkan ke sumber A dan menarik di wastafel. Kemudian selanjutnya, phloem loading dan unloading mengatur translokasi dan partisi. Pembahasan tentang translokasi phloem tidak lengkap tanpa mempertimbangkan bagaimana asimilasi ditranslokasi dari sel mesofil fotosintetik ke dalam elemen saringan di ujung sumber atau loading phloem, atau dari elemen saringan dan ke dalam target di ujung wastafel atau unloading phloem. Next, selanjutnya loading phloem dapat terjadi secara simplatis atau secara apoplatis. Jalur yang dilalui oleh asimilasi dari lokasi fotosintesis menuju elemen ayakan tidaklah panjang. Paling sel mesofil berada dalam beberapa 1/10 mm. Paling banyak 3 atau 4 jarak sel dari ujung pena minor tempat pemuatan asimilasi ke dalam saringan terjadi. Secara umum disepakati bahwa sukrosa bergerak dari sel mesofil ke phloem. Kemungkinan sel parenkrim phloem terutama plasmodesmata melalui difusi, yaitu simplas. Pada titik ini, jalurnya menjadi kurang pasti dan menjadi bahan perdebatan. Dari parenkim phloem ada dua kemungkinan rute menuju kompleks SECC. Sukrosa dapat berlanjut melalui simplas, lalu melalui plasmodesmata langsung ke kompleks SECC. Rute ini dikenal sebagai jalur simplatik. Sebagai alternatif, gula dapat diangkut melintasi membran sel mesofil dan dilepaskan ke dalam larutan dinding sel, yaitu apoplasma. Dari sana ia akan dibawa melintasi membran kompleks SECC di mana ia memasuki aliran transportasi jarak jauh. Rute ini dikenal sebagai jalur apoplastik. Model apoplastik untuk muatan phloem mulai populer pada pertengahan tahun 1970-an. Sebagian besar didasarkan pada studi translokasi pada daun bit. Dr. Geiger dan rekan kerjanya menggunakan daun yang telah dikelupas dengan karborundum untuk menghilangkan kutikula, sehingga meningkatkan akses ke apoplas daun. Mereka menemukan bahwa sukrosa radioaktif muncul di apoplas setelah periode fotosintesis dengan adanya 14 CO2. Dapat dilihat pada gambar berikut. Terjadi memuat dan mengambil gula di sumbernya. Sukrosa dapat dimasukkan ke dalam elemen saringan di ujung pena minor melalui salah satu dari dua jalur. Pada jalur pertama, jalur simplatik, gula bergerak melalui plasmodesmata yang menghubungkan protoplas, sel sumber, dan elemen ayakan. Di jalur kedua, jalur apoplastik, gula dilepaskan ke ruangan dinding sel apoplastik, dari mana gula secara aktif diangkut melintasi membran plasma dari elemen saringan dengan kontrakspor gula min H+. Sebagai alternatif, gula bisa bocor ke dalam apoplas dan secara aktif diambil oleh sumber atau elemen saringan. Sukrosa dan gula lainnya secara selektif dimasukkan ke dalam kompleks SECC terhadap gradien konsentrasi yang biasanya menunjukkan transport aktif. Selain itu, semakin banyak bukti yang mendukung keberadaan dalam sel tumbuhan secara umum dan muatan phloem pada khususnya. Dari mekanisme pengambilan sukrosa yang bergantung pada ATP dan terkait dengan pengambilan proton, yaitu angkutan gula min H+. Selanjutnya terdapat gambar ilustrasi gula min H+, kontraksport. Energi untuk mengambil gula dapat disediakan oleh pompa proton ATP membran plasma. Next, phloem unloading mungkin terjadi secara simplatik atau secara apoplastik. Setelah berasimilasi mencapai sink targetnya, ia harus diturunkan dari kompleks SECC ke dalam sel-sel jaringan sink. Pada prinsipnya, masalahnya mirip dengan memuat, hanya arahnya yang bervariasi. Secara rinci, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan, seperti halnya pembebanan phloem. Pembongkaran phloem dapat terjadi melalui rute simplatik atau apoplastik. Rute simplatik, yaitu jalur pertama, telah dideskripsikan terutama pada daun dan ujung akar yang muda dan sedang berkembang. Aliran sukrosa melalui interkoneksi plasmodesmata menuruni gradien konsentrasi dari kompleks SECC ke lokasi metabolisme di wastafel. Gradien dan akibatnya aliran ke sel wastafel dipertahankan dengan hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada dua kemungkinan rute apoplastik ditunjukkan sebagai jalur 2 dan 3. Pada jalur 2 yang telah dipelajari paling ekstensif dalam sel parenkim menyimpan tebu, melibatkan pelepasan sukrosa dari kompleks SECC ke dalam apoplas.
Begitu berada di apoplas, sukrosa dihidrolisis oleh enzim asam interfertase yang terkait erat ke dinding sel dan mengkatalisasi reaksi. Sukrosa ditambah H2O menghasilkan glukosa dan fruktosa. Reaksi ini pada dasarnya tidak dapat diubah dan produk hidrolisis glukosa dan fruktosa secara aktif diambil oleh sel wastafel. Begitu berada di dalam sel, mereka kembali digabungkan sebagai sukrosa dan secara aktif diangkut ke dalam vakuola untuk disimpan. Jalur ketiga untuk pembongkaran floem menunjukkan bahwa setidaknya pada legum sukrosa diturunkan ke dalam apoplas oleh pembawa yang bergantung pada energi. Sifat pembawa belum diidentifikasi secara meyakinkan, tetapi bukti saat ini menunjukkan bahwa itu mungkin konstruktor sukrosa min H+ yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, fotoasimilasi didistribusikan antara jalur metabolik dan tanaman yang berbeda. Beberapa dari karbon atom fotoasimilasi yang baru diperbaiki dalam daun sumber dipertahankan di dalam daun, dan sisanya didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ non-fotosintetik. Distribusi fotoasimilasi terjadi pada dua tingkatan, yaitu alokasi dan partisi. Next, fotoasimilasi dapat dialokasikan ke berbagai fungsi metabolik di sumber atau tenggelam. Alokasi mengacu pada metabolik nasib karbon, baik yang baru berasimilasi di daun sumber atau dikirim ke wastafel. Pada sumbernya, ada 3 kegunaan utama fotoasimilasi. Yang pertama, metabolisme daun dan pemeliharaan biomasa daun, lalu penyimpanan jangka pendek, kemudian yang terakhir ekspor ke bagian lain tanaman. Kemudian selanjutnya, yang pertama ada metabolisme daun dan biomasa. Beberapa karbon akan dialokasikan untuk kebutuhan metabolisme daun itu sendiri. Kebutuhan ini meliputi pemeliharaan struktur sel, sintesis biomasa daun tambahan, dan pemeliharaan sistem fotosintesis itu sendiri. Sebagian besar karbon ini dimetabolisme melalui respirasi, yang menyediakan energi dan kerangka karbon yang diperlukan untuk mendukung aktivitas sintetik yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Di bawah rejim terang gelap normal, tanaman menghadapi dilema. Fotosintesis dibatasi pada siang hari, tetapi pasokan fotoasimilasi untuk pertumbuhan harus dipertahankan selama 24 jam penuh. Solusi parsial untuk dilema ini adalah dengan mengalokasikan sebagian dari karbon yang baru diperbaiki untuk disimpan di daun. Kebanyakan tumbuhan, terutama dikotil, menyimpan sebagian besar karbonnya sebagai pati, dengan jumlah yang lebih kecil disimpan sebagai sukrosa. Beberapa contoh seperti barley, tebu, dan bit gula terakumulasi sedikit jika ada pati tetapi menyimpan karbon terutama sebagai sukrosa di vakuola sel daun, batang, atau akar. Banyak rerumputan yang disebut polimer fruktosa terakumulasi atau fruktans. Karbon yang disimpan dalam daun berfungsi sebagai penyangga terhadap fluktuasi tingkat metabolit dan tersedia untuk dialokasikan kembali ke metabolisme bila diperlukan. Sebagai alternatif, sebagian besar tanaman tampaknya diprogram untuk mempertahankan laju translokasi dan pasokan yang cukup konstan ke jaringan yang tenggelam. Oleh karena itu, cadangan daun tersedia untuk dialokasikan kembali untuk diekspor pada malam hari atau selama periode stres saat fotosintesis sangat rendah. Pada tumbuhan yang menyimpan pati dan sukrosa, umumnya ada 2 kumpulan sukrosa, satu di sitoplasma dan satu di vakuola. Kolam vakuola yang lebih besar dan berputar lebih lambat daripada kolam sitoplasma adalah sumber sukrosa pertama untuk diekspor pada malam hari. Hanya ketika kolam vakuola habis berulah pati yang disimpan dalam kloroplas dimobilisasi untuk diekspor. Kemudian yang terakhir ada ekspor dari daun. Biasanya sekitar setengah karbon yang baru diasimilasi dialokasikan untuk ekspor langsung dari daun melalui floem di banyak pabrik. Sebagian dari karbon yang diekspor ini dapat disimpan di sepanjang jalur translokasi, seperti pada daun. Simpanan karbohidrat ini membantu menahan suplai karbon pada saat laju translokasi melalui floem bisa dikurangi. Mengatur alokasi fotoasimilasi adalah proses yang kompleks, yang melibatkan interaksi sejumlah jalur metabolisme. Alokasi dalam daun sumber sebagian besar diprogram secara genetik, tetapi ada komponen perkembangan yang kuat. Daun muda misalnya
mempertahankan sebagian besar karbon yang baru diperbaiki untuk pertumbuhan. Tetapi saat daun matang, proporsi dialokasikan untuk meningkatkan ekspor. Next, kemudian selanjutnya ada distribusi fotoasimilasi antara tenggelam bersaing ditentukan oleh kekuatan tenggelam. Distribusi asimilasi antara sing disebut partisi. Pada tumbuhan vegetatif, penyerapan utama adalah seristem, dan daun yang berkembang pada pucuk-pucuk, akar, dan jaringan batang non-fotosintetik. Dengan mulainya pertumbuhan reproduktif, perkembangan bunga, buah-buahan, dan biji-bijian menciptakan daya serap tambahan. Secara umum, sing bersifat kompetitif dan fotoasimilasi di partisi ke semua sing aktif. Kemudian partisi asimilasi antara sing yang bersaing terutama bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, sifat vaskular koneksi antara sumber dan sing, kedekatan sing ke sumber, dan yang terakhir kekuatan sing. Translokasi jelas difasilitasi oleh koneksi vaskular langsung antara daun, sumber, dan sing. Setiap daun terhubung ke sistem vaskular utama batang oleh jejak vaskular yang bergeser dari jaringan vaskular batang ke tangkai daun. Kemudian, salah satu faktor yang lebih signifikan dalam menentukan arah translokasi adalah kekuatan tenggelam atau sing. Kekuatan sing adalah ukuran kapasitas sing untuk mengakumulasi metabolit. Lalu, ada ukuran sing, adalah massa total sing tersebut, biasanya sebagai berat kering. Yang terakhir, aktivitas sing adalah tingkatan penyerapan atau mengasimilasi asupan per unit berat kering sing per unit waktu. Perbedaan kekuatan sing dapat diukur secara eksperimental, meskipun tidak diketahui secara pasti apa yang menentukan kekuatan sing atau apa yang menyebabkan kekuatan sing berubah seiring waktu. Tingkat pelepasan floem merupakan faktor, serta tingkat penyerapan asimilasi oleh sing dan alokasi untuk metabolisme dan menyimpan di dalam sing. Faktor lingkungan, misalnya suhu, dan hormon juga akan berdampak pada sejumlah mana mereka mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi jaringan sing. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa kekuatan sing merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan pola translokasi, tetapi untuk menyarankan bahwa kekuatan sing saja yang bertanggung jawab untuk pembagian asimilasi akan menyederhanakan masalah secara berlebih. Paling tidak, partisi asimilasi adalah sistem yang sangat terintegrasi tergantung pada interaksi antara daun sumber sing yang tumbuh secara aktif dan jalur translokasi itu sendiri. Next, kemudian selanjutnya yang terakhir ada agrokimia kenobiotik di translokasi di floem. Mobilitas floem menjadi perhatian khusus industri kimia pertanian dalam berproduksi kenobiotik bahan kimia. Istilah kenobiotik mengacu pada molekul aktif biologis yang asing bagi suatu organisme. Tingkat penyerapan dan translokasi bahan kimia kenobiotik seringkali menentukan efektivitas sebagai herbisida, pengaturan tumbuh, fungisida, atau insektisida. Salah satu contoh yang sangat baik adalah herbisida spektrum luas N, fosfonemetil glisin atau glifosat. Glifosat bekerja dengan mencegah sintesis asam amino aromatik yang pada gilirannya menghalangi sistem protein, hormon, auksin, dan metabolisme penting lainnya. Karena sangat mudah bergerak di floem, glifosat yang diaplikasikan pada daun dengan cepat ditranslokasi menjadi meristematik daerah atau rimpang bawah tanah untuk mengendalikan efek gulma abadi. Masalah utama dengan kenobiotik tampaknya masuk ke floem di ujung vena minor di daun, yaitu muatan floem. Meskipun beberapa teori telah dikemukakan untuk menjelaskan mobilitas floem kenobiotik, terdapat relatif sedikit karakteristik kimia dan fisika yang menggambarkan molekul ini. Karena kenobiotik biasanya tidak ditemui oleh tumbuhan, tidak ada pembawa yang menengahi penyerapannya oleh sel, masuknya mungkin dengan difusi pasif. Salah satu karakteristik yang konsisten dari kenobiotik seluler adalah tingkat kelarutan lemak relatifnya, atau lipofilisitas, faktor yang membantu memprediksi kemampuan untuk berdifusi melalui membran sel. Upaya untuk lebih memahami faktor-faktor yang mengendalikan masukannya bahan kimia kenobiotik ke dalam tumbuhan dan mobilitas sistemiknya pada akhirnya dapat mengaruh pada kemajuan pemahaman kita tentang translokasi floem secara umum.